Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alsa Fitri dengan NIM 2201765, Prodi Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai sastrawan perempuan dan perkembangan sastra anak. Yang pertama, mengenai perkembangan sastrawan perempuan. Dalam periode sastra yang kita kenal, karya-karya yang ada pada saat itu cenderung didominasi oleh pengarang kaum laki-laki. Lalu, adakah sastrawan perempuan yang juga menulis dan menghasilkan karyanya selama periode sastra tersebut? Latar belakang perkembangan sastrawan perempuan di Indonesia. Jumlah pengarang wanita hingga sekarang belum banyak, tetapi sudah terlihat bahwa dari waktu ke waktu kian bertambah. Beberapa sastrawan perempuan yang muncul selama periode sastra diantaranya Titi Said, Jaja Ningsih, Titis Basino, Sugiyarti Siswadi, Erni Siswati Hutomo, Endi Sumargono, dan lainnya sebagai pengarang prosa. Adapun sebagai penyair diantaranya Isma Sawitri, Dwiarti Marjono, Susi Aminah Azizi, Dipsi Suharjo, Tuti Ilarati Nohardi, dan Rita Wedderoto, dan lain-lainnya. Adapun beberapa sastrawan perempuan dan karyanya. Yang pertama ada Sa'adah Alim, salah seorang sastrawan perempuan pada masa Balai Pustaka. Karyanya yang cukup populer yaitu Pembalasan. Pada karyanya beliau mengangkat tema tentang pertentangan adat yang berharga bagi generasi muda. Yang kedua ada Sari Amin Ismail, sastrawan perempuan pada masa Pujangga Baru, novelis perempuan pertama di Indonesia. Namanya menjadi terkenal dan sangat populer sejak terbitnya novel yang berjudul Kalau Tak Untung pada tahun 1993. Selanjutnya ada Maria Amin. Maria Amin lahir di Bengkulu tahun 1921. Ia juga merupakan salah satu sastrawan perempuan pada masa Pujangga Baru. Karya-karya yang dihasilkannya adalah Tinjaulah Dunia Sana, Penuh Rahasia, Kapal Udara, dan lain-lainnya. Lalu, adapun Ayu Utami, memiliki nama lengkap Justina Ayu Utami, dikenal sebagai novelis pendobrak kemapanan selama 1991. Ia aktif menulis kolom mingguan sketsa di harian Berita Buana serta ikut mendirikan Aliansi Jurnalis Independen yang disingkat menjadi AJI dan ikut membangun komunitas Utan Kayu. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman tahun 1998. Selanjutnya ada Dewi Lestari, merupakan sastrawan yang dilahirkan di Bandung tanggal 27 Januari 1976. Supernova adalah novelnya yang pertama yang direncanakan sebagai suatu novel serial dengan spirit penelusuran terhadap spiritualis dan sains. Yang keenam ada N. Hadini, Nurhayati Sri Hardini, yang disingkat menjadi N. Hadini, dilahirkan pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Bakat menulisnya tampak sejak berusia 9 tahun. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. N. Hadini telah melahirkan banyak karya, puisi, novel, dan buku terjemahan. Penghargaan yang telah diperolehnya adalah hadiah kedua untuk cerpennya yang berjudul Di Pondok Salju yang dimuat dalam majalah sastra tahun 1963, hadiah lomba cerpen majalah Temina tahun 1980, dan hadiah ke-1 dalam lomba pengarang cerita pendek dalam bahasa Prancis yang diselenggarakan oleh Le Monde dan Radio France International tahun 1987. Selanjutnya ada Leila S. Chudori. Cerpen pertamanya yang berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang dimuat di majalah Anak-anak Si Kuncung tahun 1973. Sejak itulah ia memulai karir menulisnya dan melahirkan karya-karya. Setelah kuliah, ia mulai menulis cerpen-cerpen yang lebih serius dan dimuat di majalah Sastra Horizon, Surat Kabar Kompas Minggu, Sinar Harapan, serta majalah Zaman dan Matra. Selanjutnya ada Siti Rukiah, merupakan sastrawan perempuan pada angkatan 45. Roman pertamanya yang berjudul Kejatuhan dan Hati terbit pada tahun 1950. Kumpulan cerpen dan puisi pertamanya berjudul Tandus terbit pada tahun 1952 dan memenangkan hadiah sastra nasional. Selanjutnya ada Titi Said, salah seorang sastrawan perempuan pada angkatan 60. Beliau banyak menulis cerpen. Cerpen-cerpennya dikumpulkan dalam buku berjudul Perjuangan dan Hati Wanita. Cerpen Maria dan Kalimutu adalah cerpen terbaik yang dimuat dalam buku tersebut. Adapun ciri khas sastrawan perempuan dan karya sastra yang menonjol pada saat itu. Kebanyakan pada karya sastra, sastrawan perempuan mengisahkan perjuangan dan isi hati perempuan, serta setiap karangannya diikuti oleh perasaan yang mendalam
Beberapa ciri khas dari masing-masing sastrawan perempuan diantaranya, yang pertama ada N. Hadini. Cerpen-cerpennya tidak ada protes yang berkisar pada soal-soal kewanitaan yang dunianya terjepit di tengah dunia laki-laki. Beliau cenderung lebih menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap kebincang-kebincang sosial yang ia lihat di lingkungannya. Karya sastra karangan N. Hadini menjadi karya yang menonjol pada angkatan 50 yang berjudul Dua Dunia pada tahun 1959 dan Hati yang Damai pada tahun 1961. Saada Alim memiliki ciri khas pada karyanya berani menentang adat. Fatimah Haji Delais menggunakan bahasa yang sederhana dalam penulisannya. Maria Amin menulis karya sastranya dengan lebih kompromistis. Waljati lebih banyak menulis sajak dan karyanya cenderung romantis. Nuraini karyanya bersifat kewanitaan dan penuh perasaan, halus dan lembut dalam mengungkapkan perasaannya. Titi Said dalam karyanya juga banyak mengisahkan perjuangan dan perasaan hati perempuan. Titis Basino lebih menceritakan dalam cerpen-cerpennya tentang tabiat wanita yang kadang-kadang tak terduga. Pembahasan selanjutnya mengenai ciklit dan metropop. Yang pertama, ciklit. Ciklit literatur adalah sejenis karya sastra yang ditujukan untuk wanita muda, lajang dan mandiri. Salah satu ciri-ciri ciklit penekanannya adalah pada kelajangan dan menikmati kelajangan itu. Adapun metropop, fiksi metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupannya. Selanjutnya mengenai perkembangan sastra anak. Di awal perkembangannya, sastra anak melalui cerita turun-temurun yang diwariskan secara tradisional. Di Indonesia, sastra anak hanya dipandang sebagai cerita-cerita pengantar tidur yang berupa dongeng, fabel, cerita fantasi, dan lain-lain. Beberapa pendapat mengenai pengertian dari sastra anak. Menurut Budi Ningsih, sastra anak adalah sastra anak-anak dengan rentang usia bayi sampai remaja, termasuk buku-buku berkualitas baik melalui prosa dan puisi, fiksi dan non-fiksi. Menurut Nurgianto, sastra anak adalah sastra yang secara emosional, psikologis dapat ditanggapi dan dipahami oleh anak yang berangkat dari fakta konkret yang dapat diimajinasikan. Ciri-ciri sastra anak. Yang pertama, tokoh yang terlibat dalam cerita diperkenalkan terlebih dahulu. Setiap tokoh yang berperan dalam cerita atau sastra anak diperkenalkan terlebih dahulu. Yang kedua, dalam penceritaan selalu dibarengi dengan gambar. Untuk sastra anak-anak, penceritaan diperkuat dengan gambar, dengan tujuan dari iringan gambar pada pencerita. Pencitraan adalah untuk memperkuat penceritaan sehingga anak-anak lebih mudah memahami cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, desain buku bacaan yang unik untuk menarik perhatian. Selanjutnya kita masuk pada materi genre sastra anak. Yang pertama, prosa. Berbicara tentang prosa anak di Indonesia, perkembangan sastra anak hampir sama, yaitu sama-sama dimulai dari tradisi lisan kemudian dilanjutkan dengan bukti buku yang dicetak. Prosa anak paling banyak ditemui dibandingkan puisi anak dan drama anak. Yang kedua, puisi. Dibandingkan dengan prosa, buku yang berisi kumpulan puisi anak relatif jarang ditemukan. Puisi-puisi anak banyak tersebar pada surat-surat kabar dan majalah-majalah yang memuat puisi anak. Surat kabar Kompas, Pikiran Rakyat, majalah Bobo, dan Bravo. Selanjutnya, drama. Perkembangan drama anak di Indonesia tidak seramai prosa dan puisi, baik karya naskah, drama maupun penelitian terhadap naskah tersebut. Sebenarnya, naskah drama anak-anak banyak ditulis, tetapi hanya untuk dipentaskan dan tidak diterbitkan sebagai buku naskah drama anak. Baiklah, sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.